Yang pertama, lu menyampaikan di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana pemikiran kita, pemikiran kita dewasa, bagaimana kita pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Bagaimana suatu sekolah atau kelas bisa menciptakan disiplin positifnya di sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Terus motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, bagaimana anak kreatif, bernalar kritis, dan menjadi seorang anak yang mandiri. Ini selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu kadang ada seseorang itu merasa tidak nyaman karena harus diwajibkan untuk misalnya untuk siswa diwajibkan. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak itu memiliki disiplin. Disiplin ini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada 2 motivasi, intrinsik dan ekstrinsik, dari luar dan dari dalam diri sendiri. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau ancaman maupun hukuman. Nah di sini apabila anak melanggar kesalahan atau melakukan kesalahan, di sini kalau di kurikulum merdeka itu tidak boleh ada hukuman atau ancaman, apalagi sogokan atau diberi hadiah. Terus ada di sini kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar anak. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana anak nanti selanjutnya bisa bertahan hidup, bisa dia bagaimana dia bisa mencari pekerjaan, mencari makan sendiri, itu bertahan hidup. Terus anak bisa mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima, bisa dia dalam kelompok masyarakat, bagaimana dia tidak dapat keluarga. Di keluarga itu kan anak bisa dia mencari perhatian dan kasih sayang dan ingin rasa dia diterima. Terus penguasaan. Di dalam sifat kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan. Bagaimana dia ingin menjadi penguasa dari kelompoknya, pengakuan ibaratnya. Terus kebebasan, seorang anak diberi kebebasan tapi dengan arahan-arahan tertentu.
supaya tidak stres. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan hubungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut. Nah, kadang seorang murid itu menghindari hukuman itu karena dia merasa takut dimarahi. Misalnya gurunya merasa takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Yang ekstrinsiknya dari bapak gurunya untuk menghukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Yang kedua yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia mendapat hadiah sejenis penghargaan reward. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, dia misalnya datang tepat waktu terus karena dia ada hadiah dari gurunya kan, apabila tepat waktu terus akan mendapatkan hadiah. Jadi dia mendapatkan motivasinya dari luar. Dia ingin ke sekolah itu, datang ke sekolah itu untuk mendapatkan hadiahnya. Terus yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid merupakan disiplin, melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini merupakan ada dalam diri sendiri, yaitu akan dia sadar bahwa dia itu harus menjalankan nilai-nilai kebajikan. Contohnya misalnya nilai kebajikan datangnya tepat waktu dengan sadar dia sendiri, dan lagi dari guru misalnya datang terlambat dihukum, dan dari hukum dia langsung datang. Nah, itu dari situ karena dari dalam dirinya sendiri. Terus konsep disiplin dengan identitas negara. Yang pertama yaitu hukuman. Di sini hukuman konsepnya bisa menyakitkan. Nah, menyakitkan misalnya datang lambat atau melakukan kesalahan, contohnya dia dihukum. Bisa contohnya berdiri di muka kelas. Nah, itu kadang bisa menyakitkan muridnya. Kedua, merasa tidak nyaman. Nah, tidak nyaman, dia pasti tidak nyaman karena dia merasa gelisah atau dihukum. Selanjutnya murid takut. Nah, kadang murid bisa juga takut ya, karena terbiasa dengan terlambat. Contohnya dia datang terlambat, dia dapat hukuman. Kadang dia jadi takut. Selanjutnya itu memaksa. Nah, hukuman itu memaksa murid. Kedua, murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, misalnya dengan nilainya datang terlambat, misalnya gurunya bukan sedikit, masuknya lalu padahal. Nah, itu jadi menyembunyikan kesalahannya. Nah, selanjutnya terakhir itu menjadi rendah hati. Nah, selanjutnya itu penghargaan. Nah, ini kalau misalnya ada penghargaan atau hadiah. Yang pertama dia tidak efektif, merusak hubungan, ada sifat iri. Nanti kawan-kawannya kalau dia ada dapat hadiah, dapat reward, dapat penghargaan. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Nah, kalau konsekuensi kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan.
Restitusi, murid ini kalau restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, murid juga bisa menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, di sini ada pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita memperbaiki kesalahan mereka tuh dia sendiri yang memperbaiki kita, sehingga mereka bisa membangun kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dari buku Koser 2 tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama ialah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Anak itu atau murid itu belajar dari kesalahannya, jadi mencari solusinya dari mereka. Kesalahan dari dia juga yang mencari solusinya bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan antara teman mereka, antara guru, antara warga sekolah, bagaimana bila mereka melakukan kesalahan dia bisa memperbaiki hubungan tersebut. Tawaran bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa, kalau bisa kita menawar, menuntutnya. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita mengarahkan pada dia ya, menuntut dia untuk mendasari tindakan-tindakannya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita di sini bila ada murid melakukan kesalahan, kita fokus melakukannya untuk mencari solusi, bukan memberi hukuman. Terus perbedaan di sini ada contoh kasus ya, misalnya siswa ada yang sering membuang sampah di kolong meja. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut membuang atau mencari sampah, memiliki sampah 50 sampah atau 100 di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu hukuman. Nah, guru marah dan murid menjadi takut, ketakutan muridnya karena dia mendapat hukuman. Terus di sini ada selanjutnya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk membersihkan sampah kolong meja dan mengatur kelas sampai bersih. Nah, itu konsekuensinya. Terus guru tugas dan siswa menghormati peraturan atau keyakinan yang disepakati ini. Selanjutnya yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kesepakatan apa yang ada di dalam kelas ditanyakan, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kita membantu siswa menyelesaikan masalah ya, bukan kita yang menyelesaikannya, bukan guru, tapi siswa menyelesaikannya di siswa sendiri, tapi dibantu. Kita menengahi aja. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa bisa menghormati dirinya dan menghormati teman-temannya atau gurunya. Nah, di sini ada perbedaannya. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tanpa paksaan, menuntut, melihat ke dalam diri, dasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, menguatkan dan fokus pada solusi. Dan di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Penghukum kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum ini bagaimana kita
sama siswa itu apabila siswa melakukan kesalahan dihukum, itu namanya penghukum. Membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah ini bagaimana seorang guru memberikan anak itu merasa bersalah. Contohnya misalnya kamu mengecewakan bapak karena kamu melakukan pelanggaran, itu contohnya melakukan kesalahan. Nah, jadi anak itu merasa bersalah dia. Teman, nah, posisi itu teman. Bagaimana seorang guru sama murid itu kayak kawan gitu ya. Jadi seperti teman. Yang keempat itu pemantau. Nah, kalau pemantau ini memantaunya dari jauh, memantau melihat perilakunya seperti apa, baru nanti setelah dia melakukan itu baru nanti dipadahi atau ditegur. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi manajer. Nah, kalau manajer ini yaitu dia memvalidasi kesalahannya. Nah, di sini contohnya, contoh di posisi kontrol, misalnya buku. Kalau untuk akui aturan sekolah, lalu berdiri di kelas. Nah, menyuruh anak itu mematuhi peraturan, kalau dia melanggar dia dihukum. Contohnya berdiri di depan kelas. Nah, terus membuat rasa bersalah. Beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, mendengarnya gurunya kecewa, murid itu karena dia merasa bahwa dia itu merasa bersalah, sangat bersalah. Nah, teman contohnya kata-katanya ayolah yang seperti buat Pak Abu Bakar. Kali ini tidak apa-apa salah, nanti lain kali jangan sampai berulang lagi. Kata-kata itu sesama teman dia, guru sama murid seperti teman. Terus memantau. Nah, kalau memantau ini contohnya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya sudah tahu. Jadi dia tinggal memantaunya lagi karena sudah tahu peraturan apa yang dia dilanggar dan mendapat konsekuensinya. Nah, manajer, ini yang terakhir. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kalau posisi manajer ini bagaimana kita mengarahkan anak itu bisa memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan mencari solusinya, menengahinya, dia yang membuat kesalahan, dia juga yang memperbaiki kesalahannya. Guru cuma sebagai penengah lah, manajer. Guru sebagai manajer. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak pada kelas saja? Karena apa? Karena keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebaikan yang meningkatkan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ini dari intrinsik, dari dalam diri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dia anak tersebut bisa memaknai apa yang keyakinan keras yang dilanggarnya, bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ada maknanya di dalam diri mereka. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pertama, membentuk keyakinan kelas itu siswa dan guru berdiskusi tentang peraturan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Terus kedua yaitu merumuskan peraturan
merumuskan kesepakatan menjadi keyakinan, aturan menjadi keyakinan. Terus yang ketiga itu keyakinan kelas. Jadilah keyakinan kelas apabila kita sudah merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal luas, dibuat dalam pernyataan yang positif, yang bagus-bagus. Sedikit saja agak mudah diingat, sedikit ya, keyakinan kelasnya sedikit tapi mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, sesuai kondisi kelas mereka sehingga mereka bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut dan tidak melanggarnya. Semua warga sekolah atau warga kelas diberikan saat membuat keyakinan. Ini warga sekolah kalau keyakinan sekolah, yang kalau di kelas kan diberikannya berarti murid sama guru. Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari kelas atau whatever. Nah, yang pertama keyakinan kelasnya betul. Nah, ini keyakinan kelasnya. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti keyakinan kelasnya itu berarti anak itu harus bertanggung jawab. Terus ada di situ dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau sesama kawannya supaya tidak mengganggu. Keyakinan kelasnya itu menghormati atau saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturannya. Terus keyakinan kelasnya itu berkomitmen menghormati orang lain. Dia berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, di situ keyakinan kelasnya itu keselamatan. Keselamatan supaya karena kan keselamatan itu luas, universal. Jadi bagaimana sesama teman itu bisa saling selamat lah, ada terjadi yang tidak diinginkan. Terus di situ ada menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, nah itu kesehatan, bentuk kesehatan keyakinan kelasnya. Karena dia dilarang menggunakan narkoba. Terus bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Menggunakan masker berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari-lari itu keselamatan, keamanan siswa. Nah, kalau keyakinan kelas tidak boleh ada yang namanya dilarang atau wajib harus, itu tidak ada. Ya, keyakinan kelas itu contohnya bisa bertanggung jawab, menghormati, belajar. Nah, di sini ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrolnya yang tepat, yaitu posisi seorang manajer. Nah, seorang guru kita diarahkan untuk ke posisi seorang manajer sebagai posisi kontrolnya. Guru yang terbaik akan sikap guru ketika murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakannya. Guru di sini sikapnya harus memahami siswa. Ketika siswa bersalah, itu biasa terima setiap manusia pasti pernah bersalah. Dan di sini yang ditampilkan di Indonesia.
dipenuhi siswa dengan perilaku tersebut. Ini validasi tindakan dengan salah. Selanjutnya, siswa diingatkan tentang keyakinan kelas. Yang terakhir, yang ketiga ini keyakinan kelas, dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas dan jawabannya. Jawabannya dari siswa sendiri ya, itu jawabannya dari siswa sendiri, datang dari siswa sendiri yang melakukan kesalahan, dia yang menjawab kesalahan dia sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusinya, solusi terbaiknya bagaimana kepada siswa, menurut siswa. Nah, yang berdasarkan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Contohnya itu validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus menstabilkan identitas. Nah, sini seorang guru bisa menstabilkan identitas supaya anak murid itu tidak merasa disalahkan walaupun itu sebenarnya salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan murid sebelum tahu kenapa dia seperti itu. Lalu namanya menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, contohnya bahwa ibu juga pernah juga melakukan kesalahan. Nah, supaya dia tidak merasa terpojok oleh kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu juga menstabilkan identitas. Nah, terus menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati ditanyakan kepada muridnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, contohnya bagaimana kedepannya kamu ingin menjadi seperti apa, anak seperti apa? Nah, itu. Apakah ingin mengulangi lagi kesalahan tersebut? Nah, di sini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa jaga, anak berbuat salah menjadi positif. Dia melakukan kesalahan gagal menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, contoh ini kata-kata gurunya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Terus bapak ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini yang ditanyakan kepada siswa atau muridnya. Nah, di sini ada validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar, yaitu power, freedom, love, and belonging, positive power. Kebutuhan itu kekuatan, penguasaan, kasih sayang. Nah, di situ anak-anak kita harus tahu pada dasarnya tindakannya itu tujuannya kemana. Bisa contoh anak ini terjadi kurang kasih sayang. Nah, bagaimana kita bisa memvalidasi tindakan anak tersebut. Nah, di sini ada kata-kata gurunya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu kata-katanya. Terus kamu masih punya alasan mengapa melakukannya. Nah, mencari alasan itu kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Nah, apa yang penting bagi murid? Kenapa dia melakukan kesalahan? Apa kepentingannya? Terus kamu
boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain yang baru. Misalnya dia marah, boleh dia marah, tapi bagaimana dia bisa supaya anak tersebut ada sikap yang lain selain marah. Contohnya misalnya sabar, ya kita bisa menenangkan dia. Terus kalau kamu belajar cara lain atau pendapat yang kamu butuhkan, tanpa harus mengumpul, tanpa harus berkelahi anak tersebut. Bagaimana caranya? Kita yang menanyakan ke murid. Jadi komunikasi murid sama guru harus ada. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik-baik besok lagi, lebih baik besok lagi? Nah, kata di sini apakah nanti dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi, tapi diperhalus dengan kata-kata tersebut. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, di sini adalah anak melihat kesalahannya, menanyakan keyakinannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Nah, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, terus kelas yang dia seperti apa sih? Yang bagus itu, yang baik itu dia kelas seperti apa sih? Nah, itu untuk menanyakan keyakinannya. Karena keyakinan kesepakatan sudah dibikin. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kamu mau jadi anak yang bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Setelah melakukan itu, anak tersebut mau menjadi apa kedepannya? Seperti itu, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada gambar tentang aksi nyata ya. Sedikit ada gambar ditanyakan kemarin sama muridnya, sama gurunya tentang restitusi, dia melakukan kesalahan. Terus ada lagi, ini kasusnya tentang seseorang anak membuang sampah dia sembarangan di kolong meja, dengan itu awalnya merasa terganggu. Nah, di sini. Terus yang kedua ini ada seorang anak, dia tidak mengikuti pembelajaran olahraga atau lomba. Jadi kan ditanyakan dan dia tidak diberi hukuman. Tapi ditanyakan kenapa kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, supaya dia tidak mengulangi kembali. Nah, terus di sini ada dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi kontrol yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sedikit berbagi ini bermanfaat bagi guru, bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tadi Bapak dapat laporan bahwa kamu membuang sampah di kolong meja. Apakah itu benar? Ya, Pak. Kamu sering ya membuang sampah di kolong meja? Kadang-kadang, Pak. Kamu tahu kan kalau membuang sampah di plastik makanan di kolong meja itu adalah suatu kesalahan. Bapak paham
membuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang ya pasti melakukan kesalahan. Yang penting di sini bagaimana kita belajar memperbaiki kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju nggak? Setuju, Pak. Oke, mari kita cari ya solusinya bersama bagaimana permasalahan kamu itu. Ajam sering membuang sampah sembarangan di kolong meja. Pasti ada alasannya. Kenapa? Males keluar kelas, Pak, untuk membuangnya. Oh, malas untuk membuangnya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Pak. Tuh, tidak. Ajam tahu tidak kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Pak. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tanggung jawab, Pak. Oh ya, tanggung jawab untuk tidak membuang sampah ya. Ya, betul sekali. Menurut kamu tanggung jawab itu penting nggak untuk kamu? Penting, Pak, supaya kelas bersih. Oke, supaya kelas bersih ya. Oh, betul sekali. Membuang sampah ke tempatnya itu penting supaya apa? Kelas bersih, tidak menjadi sarang nyamuk, teman di samping tidak terganggu. Ya, Pak. Saya menyesal sudah membuat salah. Saya mohon maaf, Pak. Membuat salah. Ya Jam, sikap ya, kamu sudah baik. Apa yang kamu lakukan itu dengan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Bapak mau tanya, apa yang kamu lakukan supaya tidak membuang sampah di kolong meja lagi? Saya akan mencari tempat sampah untuk membuangnya, Pak. Oh iya, baik. Itu jawaban kamu. Kamu sudah menemukan solusinya, yaitu dengan membuang sampah di tempatnya dan tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut ya. Iya, Pak. Mungkin itu yang bisa Bapak. Silakan Ajam kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Silakan. Bapak lihat kamu tadi di lapangan tidak mengikuti olahraga. Iya, Pak. Kenapa kamu nggak ikut olahraga ya, Pak? Saya malas, Pak. Saya tidak senang olahraga. Baiklah, Bapak di sini tidak menyalahkan kamu tidak menyenangi olahraga, tapi kamu akan rugi, tidak mengikuti olahraga. Ya, Pak. Bapak akan mencari solusi dari masalah kamu untuk selalu mengikuti kegiatan olahraga. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita ya, kesepakatan kita. Apa yang kamu yakini dan kita sepakati, sikap apa yang harus kamu lakukan? Saya harus mengikuti olahraga dan harus menghormati Bapak. Ya. Kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaikinya, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan mengikuti kegiatan olahraga dengan baik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Oh ya, bagus. Baiklah kalau begitu. Ya, Reva nanti selalu ikut olahraga, selalu semangat olahraga. Jangan tidak mengikuti olahraga ya, jangan malas-malasan. Ya Reva ya, jadi ya sama Bapak ya tidak mengulangi lagi ya. Oh ya. Silakan keluar.